Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita coba mengambil beberapa booster atau motivasi bukan dari saya, tapi dari seseorang yang Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin boosternya itu tidak ada di YouTube, nggak ada di Instagram, tapi followersnya memang banyak sini orang. Cuman dalam bentuk yang berbeda. Kita coba belajar mencari motivasi dan ngebooster hati kita dari sosok Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Yang punya aplikasi Al-Quran, coba buka HP-nya surat 31, surat Luqman. Kisah tentang Luqman di dalam ayat itu disebutin di ayat 12 sampai ayat 19, satu halaman. Surat 31, surat Luqman, dari ayat 12 sampai ayat 19. Kita tilawah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah supaya bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur atau ingkar, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, kalau kita baca surat ini, nanti kita akan menemukan nasihat-nasihat yang sangat berharga dari Luqman. Ada di halaman yang tadi kita baca, ayat 12 sampai ayat 19. Itu semuanya isinya nasihat Luqman kepada anaknya. Siapa Luqman? Luqman ini kalau di antara umat Nabi Muhammad mirip dengan Uwais Al-Qarni. Ada ulama yang mengatakan Luqman itu hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Allahu a'lam. Cuman memang dia bukan nabi, tetapi dia orang soleh yang istimewa. Kan orang soleh itu ada banyak di zaman para nabi. Kayak di zaman Nabi Sulaiman, orang solehnya yang gak terkenal tapi keren siapa? Di zaman Nabi Sulaiman. Hamba Allah yang bisa membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina cuma dengan sekedip mata. Sampai jin ifrit aja butuh waktu beberapa jam, kayak kecepatan pesawat. Jadi kalau kata ifrit, wahai Sulaiman, saya bisa bawa singgasana Balqis yang ada di Yaman. Yaman Palestina itu kalau naik pesawat kurang lebih, kalau nggak salah 4 jam. Saya bisa bawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Maksud sebelum engkau bangun ini, kata ulama tafsir, sebelum rapat selesai. Dan rapat waktu itu kurang lebih ya 2 jam, 3 jam lah. Berarti kecepatan ifrit itu kecepatan pesawat. Sebelum rapat selesai, singgasana itu udah ada di hadapan engkau, wahai Sulaiman.
Terus tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki yang gak dikenal. Bahkan di Al-Quran juga gak disebutin namanya. Saking gak terkenal. Jadi jangan remehkan orang yang followersnya dikit. Belum tentu yang selebgram lebih soleh dan lebih istimewa daripada yang biasa. Bisa jadi yang orang gak dikenal siapa-siapa, tapi dikenal oleh Allah dan dikenal oleh para malaikat. Kan yang paling penting Allah Subhanahu wa taala yang nge-like ya setiap postingan kita. Dan kalimat like dari Allah itu radhiyallahu an. Itu penting banget tuh. Kalau kita like-nya like manusia, kalau sahabat like-nya like pencipta manusia radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an. Hanan Ataki? Gak ada kan? Gak mungkin juga saya ngaku-ngaku radhiyallahu an. Dan gak ada juga orang yang sepakat mengatakan Hanan itu sih radhiyallahu an juga. Gak ada kan ya? Berarti belum dapat like dari Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling dapat like dari manusia. Nah, laki-laki yang di zaman Sulaiman juga mirip dengan Luqman. Walaupun kalau Luqman disebutin namanya. Di zaman Nabi Isa ada orang kayak gini. Di zaman Nabi Daud ada. Di zaman Nabi Musa ada. Banyak. Di zaman Nabi Musa salah satunya Khidir. Gak terkenal. Tapi dia punya kelebihan, sampai selebgram seperti Musa aja belajar kepada Khidir. Laki-laki ini berdiri mengatakan, ya Sulaiman, izinkan saya membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina dalam sekedip mata aja. Sekedip mata dalam bahasa kiasan ini artinya selama jarak antara orang yang datang dari kejauhan belum jelas siapa sampai menjadi jelas. Kurang lebih sekitar 5 menit. Sekejap mata itu bukan satu kedipan mata ya. Tapi bahasa kiasan, kata ulama tafsir, kalau ada yang datang dari jauh tuh, itu siapa ya? Kayak asa kenal gitu. Nah, sampai benar-benar jelas, kira-kira berapa menit kalau dia jalan kaki? Dari orangnya agak-agak asa kenal sampai kenal. Berapa? Sampai 5 menit? Tergantung jalannya ya. Kalau dia jalannya normal, ya paling lama 5 menit lah, nggak sampai lah, semenit juga udah jelas. Oh ya si Fulan. Walaupun kadang-kadang ada yang dari jauh juga udah ketahuan, saking kita ngenandain banget ya. Wah dia datang ya ternyata, gitu ya, udah ketahuan dari wanginya. Oh ada harum tertentu nih udah khas gitu teh. Siapa yang wanginya khas di antara sahabat? Mus'ab bin Umair. Kalau Mus'ab lewat satu lorong atau satu gang, cewek-cewek Mekah langsung nyari-nyari mana Mus'ab, karena parfum yang dipakai Mus'ab itu nggak ada di Mekah. Satu-satunya yang pakai parfum itu cuma Mus'ab. Sampai Mus'ab kalau nyuci baju, orang-orang rebutan pengen nyuci baju Mus'ab biar disatuin dengan baju mereka sehingga aroma wanginya pindah ke baju mereka. Ini sahabat Nabi yang namanya Mus'ab. Selebgram zaman sahabat lah yang paling keren. Nah, laki-laki ini bilang, saya bisa membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina kurang lebih 5 menit. Sehingga akhirnya Sulaiman memberi izin, tiba-tiba singgasana itu sudah ada di depan Sulaiman dengan Balqis-Balqisnya. Nah, ini artinya ada orang yang hebat tapi nggak terkenal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Sehingga di sini ada pelajaran apa teman-teman? Ikhlas. Luqman salah satu di antara simbol keikhlasan. Dia hidup di zaman para nabi, tetapi dia tidak dikenal seperti para nabi. Uwais Al-Qarni juga kayak gitu, simbol keikhlasan. Tidak diketahui kehebatannya oleh manusia, tapi diketahui kesolehan, kehebatan, keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah lah yang mengilhamkan kepada Nabi Muhammad untuk memberitahu kehebatan Uwais kepada sahabat-sahabat beliau. Lalu sahabat Nabi mencari Uwais, ketahuanlah oleh orang banyak bahwa Uwais itu bukan orang biasa, orang istimewa. Jadi nggak usah khawatir kalau kita ngelakuin satu kebaikan, terus nggak ada yang lihat. Justru ketika kita mengharapkan apresiasi dari manusia, maka kita kehilangan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus pilih nih. Kadang-kadang kita harus milih di hati kita nih, mencari penghargaan dari Allah, mencari nilai di mata Allah atau mencari poin di mata manusia. Rating siapa yang kita cari? Like siapa yang kita harapin nih? Like dari Allah atau like dari manusia? Ini soal hati ya, bukan soal gimana kita memposting sesuatu. Kadang-kadang secara zahir kita emang
ngeposting sesuatu yang buat manusia nge-like. Tapi bukan itu yang kita cari. Ini masalah apa yang diharapin oleh hati kita. Sehingga kita tidak akan menjadi putus asa, berkecil hati, merasa kayak nelangsa gitu. Kalau ada kebaikan yang kita lakuin, orang gak tahu. Ada kebaikan yang kita lakuin, orang gak menghargai. Ada kebaikan yang kita lakuin, malah orang menafikan gitu, mengingkari. Karena Allah Subhanahu wa taala alimun, syahidun. Allah Maha tahu, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha basir, Maha melihat, dan gak ada yang sia-sia. Sehingga akhirnya Allah mengisahkan kisah laki-laki itu di zaman Sulaiman. Dikisahkan juga nanti laki-laki di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dikisahkan juga laki-laki di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak banget nih orang-orang kayak gini. Termasuk yang kalau kita baca surat Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada kan ayat gitu ya? Datanglah seorang laki-laki dari tengah kota, berjalan terburu-buru, pengen menyelamatkan para nabi yang lagi mau dibunuh oleh Bani Israel. Siapa laki-laki itu? Gak ada namanya. Kalaupun ada, tebakan dari para ulama Habib An-Najjar. Tapi itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Hanya interpretasi ulama, entah benar entah enggak. Al-Quran sendiri enggak nyebutin namanya, tapi Allah menyebutkan kisahnya. Ini berarti orang istimewa. Gitu juga dengan istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun ada namanya di Al-Quran? Enggak ada, yang ada Imratu Fir'aun, istri Fir'aun. Kenapa disebutin namanya, disebutin kisahnya? Karena dia istimewa. Walaupun orang tidak menyebut-nyebut nama dia seperti menyebut-nyebut nama Musa atau Harun. Gitu juga dengan Uwais Al-Qarni.